Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Irfan, tempat di mana kita bakal bahas sepak bola dengan gaya santai tapi penuh informasi. Kali ini saya akan mengupas kabar yang cukup menyita perhatian publik sepak bola Indonesia, khususnya para pencinta timnas. Ya, ini soal Ragnar Ormangun, striker naturalisasi yang menjadi tulang punggung lini depan Garuda. Tapi belum juga terlihat merumput bersama klubnya FC Dender di awal musim 2025-2026. Apa yang terjadi? Kenapa Ragnar masih absen? Cedera apa yang ia alami? Dan apakah ini akan berdampak pada timnas Indonesia di laga penting Oktober nanti? Tenang teman-teman, saya akan bahas semuanya secara lengkap di sini. Pastikan nonton sampai habis karena di bagian akhir nanti akan ada analisis soal dampak absennya Ragnar terhadap taktik Patrick Kluivert ke depan. Yuk, langsung kita mulai. Kita awali dulu dengan klubnya FC Dender, klub asal Belgia. Membuka musim 2025-2026 di Liga Pro Belgia dengan 2 hasil imbang, yakni melawan Cercle Brugge dan Standard Liège. Dua laga ini cukup penting karena menjadi penanda bagaimana kesiapan skuad Dender setelah promosi ke kasta tertinggi. Namun ada yang janggal. Dari daftar susunan pemain di 2 pertandingan tersebut, nama Ragnar Ormangun tidak muncul. Bukan di starting 11, bukan juga di bangku cadangan. Publik pun bertanya-tanya, kemana Ragnar? Nah, melalui laman resmi klub, akhirnya FC Dender memberikan klarifikasi. Disebutkan bahwa Ragnar Ormangun dan rekannya Muhammad Berthe tengah dalam proses pemulihan cedera. Tapi anehnya tidak dijelaskan secara rinci cedera seperti apa yang dialami oleh Ragnar. Kutipan resmi dari klub menyatakan Berthe dan Ormangun, kami harus menunggu mereka pulih dari cedera. Tidak ada detail, tidak ada estimasi waktu. Ini tentu bikin banyak orang bertanya-tanya, terutama publik Indonesia yang sudah menantikan aksi Ragnar bersama Garuda. Apalagi kalau kita flashback ke Maret 2025, Ragnar juga sempat absen cukup lama dari pertandingan karena disebut terkena virus. Lagi-lagi jenis virusnya tidak diungkap. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Yang menarik, pelatih FC Dender, Vincent Evraat, pernah mengatakan bahwa Ragnar terganggu karena virus dan belum fit. Tapi tidak ada konfirmasi apakah virus itu menyebabkan komplikasi, jangka panjang, atau ada masalah lain. Bisa jadi virus tersebut memang berdampak besar pada kondisi fisik Ragnar. Mungkin mirip kasus long covid yang beberapa pemain alami di Eropa. Tapi karena tak ada kejelasan, ini semua masih sebatas dugaan. Yang pasti Ragnar sendiri sempat buka suara. Lewat pernyataan pribadinya, Ragnar mengungkapkan rasa kecewanya karena harus absen. Tapi ia juga menekankan bahwa kesehatan adalah prioritas utama. Dia bilang, karena cedera saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir di putaran ini. Tidak ada tempat lain yang lebih saya inginkan selain berada di lapangan, berjuang untuk Garuda. Namun kesehatan harus menjadi prioritas utama. Kalimat ini menunjukkan betapa besar keinginannya untuk tampil, baik untuk klub maupun untuk timnas. Tapi sekaligus juga menggambarkan kondisi yang serius dan mungkin belum sepenuhnya pulih. Ada angin segar yang datang pada tanggal 19 Juni 2025 yang lalu. Akun resmi FC Dender membagikan foto dan video Ragnar yang sudah kembali ikut sesi latihan. Ini tentu menjadi harapan baru bagi para fans Indonesia. Namun demikian, belum ada sinyal
pasti kapan ia akan kembali tampil di pertandingan resmi. Apakah dia masih menjalani program individu? Apakah ia belum cukup fit untuk level kompetitif? Atau mungkin pelatih masih ingin memberinya waktu agar 100% siap? Kondisi Ragnar ini bisa menjadi masalah besar bagi Patrick Kluivert. Pasalnya, striker lain yang juga berpotensi besar, Oleh Romani, juga sedang cedera. Bahkan disebut-sebut bisa absen pada FIFA Matchday Oktober mendatang. Artinya, dua striker yang diharapkan jadi solusi lini depan justru dalam kondisi yang meragukan. Dalam situasi ini, Patrick Kluivert mungkin akan kembali bergantung pada sosok seperti Rafael Struijk, Dimas Drajat, atau bahkan mencoba opsi lainnya seperti Hoki Caraka atau Ramadan Sananta jika performa mereka konsisten di klub. Perlu diingat, Ragnar Oromanga adalah pemain berpengalaman yang sempat bermain di Eredivisie bersama klub seperti NEC Nijmegen, FC Groningen di musim lalu. Saat membela Cambuur, ia juga menunjukkan performa positif meski timnya terdegradasi. Sebagai pemain sayap yang bisa dimainkan sebagai penyerang tengah, kecepatan dan mobilitas Ragnar sangat cocok dengan gaya bermain pressing tinggi ala Patrick Kluivert. Inilah kenapa kehadirannya begitu ditunggu-tunggu. Kita bisa simpulkan bahwa Ragnar memang mengalami masalah kesehatan yang tidak ringan sejak awal 2025. Meski saat ini sudah mulai berlatih kembali, belum ada jaminan bahwa dia bisa tampil dalam waktu dekat. Tanpa informasi medis yang transparan dari klub, publik hanya bisa menunggu kabar selanjutnya. Yang jadi catatan penting, PSSI perlu mulai mencari alternatif karena mengandalkan pemain yang belum pulih secara maksimal sangat berisiko. Apalagi untuk pertandingan FIFA Matchday yang menentukan peringkat dan peluang ke Piala Dunia 2026. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang situasi terbaru Ragnar Oromanga. Harapannya tentu Ragnar bisa pulih sepenuhnya dan kembali merumput bersama FC Dender. Karena kalau dia dalam kondisi fit, jelas dia adalah aset penting bagi timnas Indonesia. Jangan lupa untuk tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Ragnar bisa menjadi andalan utama di lini depan Garuda? Atau sebaiknya Patrick Kluivert mulai mencari alternatif baru? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Irfan agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sepak bola, salam Garuda.